Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah skenario bagaimana jika yang jujur aja dahsyat banget di pasar. Ini bukan soal berita buruk, tapi soal apa yang terjadi kalau berita buruk yang ditakuti semua orang, ternyata malah nggak kejadian. Coba deh bayangin situasinya. Pasar lagi tegang-tegangnya, semua orang nungguin pengumuman downgrade. Deg-degan. Investor udah pada jual, pasang posisi jual atau short, artinya mereka bertaruh harga bakal anjlok, pokoknya udah siap sama skenario terburuk. Terus, tiba-tiba yang datang malah kabar baik. Nah, pertanyaannya, apa artinya ini semua? Jangan salah, ini bukan kabar baik yang hore-hore biasa. Ini tuh kayak pemicu bom waktu, bisa bikin harga saham ngayun gila-gilaan. Buat yang udah terlanjur bertaruh pasar bakal turun, wah ini mimpi buruk. Tapi buat yang jeli, ini peluang emas. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari awal, dari kondisi-kondisi apa aja sih yang bikin situasi ini jadi high stakes banget. Kuncinya semua ada di persiapan dan posisi pasar sebelum beritanya keluar. Jadi, resep buat pembalikan besar-besaran ini tuh ada 3 bahan utamanya. 1. Ancaman downgrade dari MSCI, ini lembaga penting yang nentuin bobot negara kita di indeks global, ternyata batal. 2. Mulai ada sinyal-sinyal ekonomi membaik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, investor asing udah keburu jualan gede-gedean. Posisi mereka jadi underweight, artinya porsi saham mereka di sini tuh kecil banget. Dan mereka juga pasang banyak posisi jual. Intinya, mereka bertaruh pasar bakal anjlok, tapi ternyata enggak. Nah, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita ngerti istilah kuncinya, short squeeze. Gampangnya gini, ini kejadian waktu harga saham malah naik kenceng. Nah, orang-orang yang tadinya bertaruh harga bakal turun, para short seller ini, mereka jadi panik. Mereka terpaksa beli saham itu lagi biar ruginya nggak makin gede. Justru aksi beli panik mereka inilah yang bikin harganya makin meroket. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana sih proses squeeze ini terjadi tahap demi tahap? Karena ini bukan cuma satu ledakan besar, tapi ada polanya, ada gelombang-gelombangnya yang bisa kita prediksi. Biasanya, rally kayak gini tuh kebagi jadi 3 fase. Fase pertama itu reaksi kaget pas pengumuman. Fase kedua, nah ini inti dari 5 squeeze-nya. Terus fase ketiga, baru deh pasar mulai waras lagi, kembali ke fundamental. Yuk kita kupas satu-satu. Fase pertama ini benar-benar ledakan murni. Cuma dalam 1-5 hari aja, pasar bisa langsung lompat, gap up, sampai 3 bahkan 6%. Gila kan? Volume transaksinya juga meledak. Semua orang kayak berebut mau masuk lagi. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Kenaikan gila-gilaan di awal ini itu tuh sama sekali bukan karena fundamental perusahaannya tiba-tiba jadi bagus. Bukan. Ini murni soal teknikal. Isinya cuma orang-orang yang panik dan berebut buat nutupin posisi mereka yang salah. Lanjut ke fase kedua. Di sini nih, rally-nya makin menjadi-jadi. Kenaikannya bisa nambah lagi, antara 8-15%. Ini momen di mana para short seller tuh bener-bener diperas abis-abisan. Mereka dipaksa beli di harga yang udah melambung tinggi dan ini yang bikin volatilitasnya jadi ekstrim. Dan ironisnya di mana, saham-saham yang tadinya paling ditakutin, yang paling banyak dijual orang pas ada isu downgrade, justru mereka yang jadi pemenang terbesarnya. Kok bisa? Ya karena di saham-saham itulah posisi jual paling numpuk. Jadi para short seller ini nggak punya pilihan selain beli balik saham itu, berapapun harganya. Nah, setelah pesta pora selesai, kita masuk fase ketiga, fase normalisasi. Rally mulai melambat. Di titik ini, cuan gampangnya udah lewat. Sekarang milih saham yang beneran bagus fundamentalnya jadi penting lagi. Euforianya udah mulai pudar. Oke, kita udah tahu 3 fasenya. Sekarang gimana dampaknya ke masing-masing sektor? Soalnya efeknya ini nggak bakal sama rata ke semua saham. Kalau kita lihat rinciannya di sini, kelihatan polanya. Bank-bank besar ini bisa jadi pemimpin rally. Potensi naiknya bisa 20-35%. Kenapa? Ya karena saham mereka itu paling liquid, paling gampang dibeli jual sama dana asing. Jadi pas duit asing balik, ya kesini dulu larinya. Terus ada telekomunikasi sama infrastruktur, ini rawan banget gap up atau lompat harga karena sensitif banget sama sentimen. Konglomerat juga bisa naik kencang, tapi biasanya napasnya pendek. Sementara itu, saham tambang dan energi kenaikannya agak terbatas, soalnya masih tergantung banget sama harga komoditas dunia. Terakhir, sektor konsumer atau domestik. Naiknya mungkin pelan-pelan, tapi justru pas rally mulai reda, sektor ini yang jadi tempat parkir dana yang cari aman. Nah, ada ungkapan yang pas banget buat sektor kayak konglomerat di situasi ini. Cocok untuk ditradingkan, bukan untuk dinikahi.
Maksudnya, mereka bisa naik cepet banget, kadang nggak masuk akal. Tapi momentumnya juga bisa hilang sekejap. Ini murni permainan jangka pendek. Oke, kita udah paham skenarionya. Sekarang yang lebih penting, gimana cara mainnya, apa strategi yang harus kita pakai. Soalnya, tahu apa yang bakal terjadi itu satu hal, tapi tahu harus ngapain, itu hal yang lain. Di sini ada perbandingan yang jelas banget. Jebakan paling umum, ikutan panik beli, atau chasing the rally. Di hari ketiga atau keempat pas harga udah terbang. Kesalahan lainnya, mengira rally technical ini artinya awal dari bull market jangka panjang yang baru. Itu salah besar. Langkah cerdasnya, sadar kalau rally ini ada umurnya, terbatas. Jadi tunggu dulu ada koreksi atau pullback pertama, baru masuk dengan lebih tenang. Tentu aja, strateginya beda-beda ya, tergantung profil Anda. Kalau Anda seorang trader, fokusnya itu kecepatan. Incar saham-saham MSCI yang bobotnya gede dan volumenya meledak. Dan yang paling penting, tentukan kapan mau keluar. Jangan serakah. Nah, kalau Anda investor jangka panjang, ini justru kesempatan emas buat beres-beres portofolio. Manfaatin euforia pasar buat rebalancing. Jual saham-saham yang fundamentalnya emang jelek, terus pindahin dananya ke saham-saham domestik berkualitas yang prospeknya bagus buat siklus berikutnya. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran utama dari semua ini? Jawabannya mungkin sedikit mengejutkan. Rally ini sebenarnya bukan tentang kabar baik. Tapi ini tentang pasar yang terlalu pesimis sebelumnya. Dan pasar akan selalu menghukum posisi yang terlalu ekstrim. Jadi intinya di sini, pasar itu kayak pendulum. Dia akan selalu mengoreksi kalau ada sentimen yang terlalu berlebihan. Rally ini terjadi bukan karena tiba-tiba semuanya jadi super bagus, tapi karena sebelumnya sentimennya udah terlalu jelek, terlalu pesimis. Nah, saya mau tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di pasar yang seringkali ekstrim ini, posisi Anda ada di mana? Ikut arus konsensus, atau justru berani melawannya? Karena pada akhirnya, kemampuan membaca kapan sentimen pasar sudah kelewat batas, itulah kuncinya. Terima kasih sudah menyimak. Jika analisis berbasis data seperti ini bermanfaat, dukung Ruang Nilai dengan subscribe, karena keputusan yang baik selalu berawal dari pemahaman.